Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan ceramah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hari ini saya akan memberikan ceramah yang berjudul Indahnya Berbagi, Keutamaan Sedekah yang Dilipat Gandakan di Bulan yang Suci. Ramadan adalah bulan Syahrul Jud atau bulan kedermawanan, dan Syahrul Muwasah, bulan berbagi dan peduli. Di bulan ini Allah memberikan kesempatan emas bagi kita untuk memanen pahala, salah satunya melalui pintu sedekah. Keutamaan sedekah di bulan Ramadan ini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau meningkat drastis saat Ramadan tiba. Ketika beliau ditanya, sedekah apakah yang paling mulia? Beliau pun menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hal ini dikutip dari hadis riwayat Tirmidzi. Ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan kenapa sedekah di bulan Ramadan begitu spesial. Poin yang pertama, pahala yang dilipat gandakan secara luar biasa. Allah melipat gandakan pahala kebaikan termasuk sedekah di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bahkan disebutkan dalam berbagai riwayat, setiap kebaikan bisa berlipat hingga 700 kali lipat atau lebih. Bayangkan saja ketika kita bersedekah Rp1.000, maka hal ini akan memiliki nilai yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsep dari pahala yang dilipat gandakan adalah sekecil apapun sedekah yang kita berikan di bulan Ramadan ini, maka Allah akan memberikan ganjaran berpuluh-puluh kali lipat hingga ratusan kali lipat, terutama di bulan Ramadan ini. Karena hal ini sudah dianjurkan oleh Allah dan juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita sebagai umat muslim sudah seharusnya melakukan hal yang sama. Karena suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad juga mencontohkan hal tersebut. Sedekah bukan hanya dilihat dari nominal saja, melainkan juga dari niat. Niat berasal dari hati yang tulus, hati yang bersih, sehingga ganjaran atau pahala yang akan kita terima juga akan membawa keberkahan bagi diri kita. Sebagai contoh, ketika kita bersedekah di masjid, maka sekecil apapun sedekah yang kita lakukan akan bermanfaat untuk masjid tersebut. Tak terkecuali ketika kita bersedekah untuk memborong takjil pedagang yang mungkin masih sepi. Nah, hal tersebut akan memberikan keberkahan bagi pedagang takjil tersebut, sehingga kita sebagai pembeli juga akan merasakan manfaatnya ketika membeli dagangan takjil yang tadi. Kemudian poin yang kedua, menghapus dosa dan membersihkan harta. Sedekah bisa menghapus dosa sebagaimana air yang memadamkan api, di mana bulan Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk membersihkan diri dan harta kita. Harta tidak akan berkurang dan justru malah akan bertambah. Seperti yang diriwayatkan dari
hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, melainkan akan memperluas rezeki yang kita dapatkan melalui berbagai sisi. Salah satunya adalah dengan cara berzakat. Zakat tidak akan mengurangi harta kita sepeser pun. Justru dengan membayar zakat, kita membersihkan harta kita. Karena sebagian dari harta kita juga merupakan ada hak orang lain di dalamnya. Dengan cara berzakat, kita juga akan bisa melindungi harta kita. Dan ketika kita memberikan sedekah, kita juga akan mengundang keberkahan yang tidak terduga, baik dari sisi manapun. Bersedekah akan menghapus dosa dan juga tidak akan mengurangi kekayaan yang kita miliki. Sekali lagi saya tekankan, Rasulullah juga mengatakan bahwa harta tidak akan berkurang dengan cara sedekah. Hal ini jelas sebagai pertanda bahwa ketika kita sudah mempunyai kekayaan, kita wajib untuk menyedekahkan sebagian harta kita kepada orang lain yang membutuhkan, baik mungkin di panti asuhan atau mungkin orang-orang yang hidupnya terlantar. Kemudian poin yang ketiga, menjadi penolong di akhirat. Sedekah yang kita berikan akan menjadi tabungan yang berharga yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Sebagai contoh, ketika kita memelihara kucing, kita setiap hari memberikan kucing tersebut makan dan memberikan tempat berteduh, terutama bagi kucing-kucing liar yang tidak tahu nasibnya bagaimana. Oleh karena itu, sedekah yang kita berikan kepada kucing atau hewan tersebut akan menolong kita, akan menyelamatkan kita di akhirat nanti, sehingga kucing tersebut bisa menjadi saksi bahwa ada manusia yang baik yang memberikan pertolongan bukan hanya kepada manusia yang lain, tetapi juga kepada hewan-hewan yang bernasib kurang beruntung. Kemudian poin yang keempat, sedekah membawa kebahagiaan. Indahnya berbagi tidak hanya dirasakan oleh penerima, yaitu kaum duafa atau anak yatim saja, tetapi juga memberikan kebahagiaan dan kedamaian hati bagi pemberinya. Sebagai contoh, ketika ada orang menyelenggarakan buka bersama, baik di panti asuhan maupun di tempat-tempat yang sekiranya memang diperuntukkan untuk bukber atau buka bersama, maka akan ada kebahagiaan dan kedamaian hati di dalamnya, sehingga baik yang memberi maupun penerima manfaat akan merasa sangat-sangat bahagia dan sangat dimuliakan, sehingga akan muncul perasaan yang bisa menyenangkan hati dan mengurangi rasa sombong, mengurangi rasa kikir atau pelit, dan akan membangkitkan rasa empati dan simpati yang mungkin selama ini belum pernah muncul di bulan-bulan yang lain. Sehingga sedekah di poin yang keempat ini bisa membawa kebahagiaan bagi semua elemen masyarakat, tak terkecuali kepada si pemberi maupun penerima manfaat. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini, mari kita biasakan berbagi sekecil apapun. Misalnya saja ketika kita memberikan segelas air untuk orang yang belum berbuka puasa, itu juga sudah termasuk sedekah, karena dihitung sebagai amal pahala perbuatan yang kita lakukan ketika kita menolong orang lain tersebut.
Dan terakhir mengutip dari Quran surat Saba ayat ke-89 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul inna rabbi yabsutul rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirullah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairul razikin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Di dalam ayat ini kita ditekankan bahwa ketika kita bersedekah, maka kita akan membawa keberkahan dari harta yang kita sedekahkan tadi, sehingga seluruh amal ibadah kita bisa juga membersihkan harta kita dan menjadikan diri kita pribadi yang suka menolong dan ringan tangan, sehingga amal perbuatan kita, amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah dan semakin meningkatkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.